Raja negara Xian saat ini sedang sekarat dan hampir meninggal. Di sana ia menitipkan sebuah benda berupa piringan giok untuk diberikan kepada Dingning, karena ia tahu Dingning anak yang berbakat, yang suatu saat nanti bisa menghancurkan negara Heng. Ia melakukan hal tersebut karena ia ingin Dingning nantinya membantu negara Xian miliknya di saat ia telah tiada. Setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sang istri hanya bisa menangis melihat kepergian suami tercintanya. Menteri kerajaan yang melihatnya berkata kalau itu bukanlah racun, melainkan sebuah jiwa jahat yang dapat melemahkan kekuatan Raja Heng. Dan pastinya Raja Xian sengaja melakukan hal tersebut. Di lain tempat, Suan meminta pengawas Ye untuk jangan bekerja sama lagi dengan Bai dan yang lainnya, karena pasar ikan saat ini sudah diawasi oleh permaisuri. Apabila pengawas Ye masih berencana menyelamatkan guru Liu di penjara air, maka ia tidak akan bisa membantu lagi apabila pengawas Ye nantinya tertangkap. Percakapan mereka sesaat didengar oleh seseorang yang berada di luar, dan hal tersebut disadari oleh mereka berdua. Mengetahui ada yang menguping pembicaraan mereka, pengawas Ye seketika langsung menusuknya. Alhasil, terjadilah kejar-kejaran di antara mereka semua. Suan langsung membunuhnya di tempat. Namun di sini mereka tidak tahu siapa mata-mata yang membututi mereka saat ini. Setelah itu, Suan meminta pengawas Ye untuk melupakan masa lalu dari Jin Meng, karena gurunya itu telah tiada. Ternyata selama ini Suan menyimpan perasaan kepadanya dan memberanikan diri untuk berkata yang sebenarnya. Apabila pengawas Ye mau menerimanya, ia akan membawanya pergi dari negara Heng dan memulai hidup baru di luar sana. Sambil berpelukan, pengawas Ye menjawab ia mau ikut bersamanya, namun ia harus menyelesaikan satu tugas saat ini. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Di lain sisi, persembunyian Bai bersama anak buahnya yang bernama Fan Zhou telah diketahui oleh Bambang. Fan Zhou yang tak ingin Bai terluka lalu membuatnya tidak bergerak, karena bagaimanapun juga Bai satu-satunya pemimpin negara Qian yang masih hidup. Ia tak ingin Bai sampai terluka. Setelah itu ia pun pergi untuk menghadapi Bambang.将军，留下恩情，然后通过白山水组织机啊。可如今要……Saat bertemu, Fan Zhou mengatakan kalau Bai telah pergi dari sana dan ia tak akan membiarkan Bambang untuk mengejarnya. Pertarungan di antara mereka pun tak dapat terelakkan. 好，Karena perbedaan kekuatan yang membuat Fan Zhou kalah bertarung dan hendak dibunuh. Namun seketika, Bai keluar dari sana dan menghadapi Bambang. Namun lagi-lagi, Fan Zhou merelakan nyawanya agar Bai bisa kabur dari sana.
Pengorbanan yang dilakukan oleh Fanzo membuat Bai sangat bersedih. Namun ia harus memilih pergi dari sana karena dirinya merupakan pemimpin negara Qian. 将樊卓的尸体带走。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bambang bersama pasukannya menghadang jalan pulang Raja Heng. Di sana ia menunjukkan mengenai keberhasilannya membunuh pemberontak, yaitu Fanzo. Dan yang kedua, ia berhasil merebut wilayah kekuasaan negara Xian untuk diberikan kepada Raja Heng. Apa yang dilakukan oleh Bambang saat ini hanya satu, yaitu ia ingin membuat jasa kepada negara Heng, agar dirinya bisa diangkat menjadi bangsawan. Tentu saja Raja Heng menyadari maksud dan niat dari Bambang, dan ia mengatakan akan memberikan jabatan yang sesuai kepada orang-orang yang telah berjasa. Singkatnya, saat kembali ke istana, Raja Heng mengumumkan kalau ia berhasil menang di acara pertemuan antar negara, dan ia berencana akan menguasai ketiga negara saat ini. Setelah itu, ia memberikan gelar bangsawan kepada Bambang. Mendengarkan hal itu, Bambang menjadi sangat senang, karena hal tersebut memang yang ia incar saat ini. Tidak hanya itu, Permaisuri Bunga juga meminta sang raja untuk memberikan hadiah kepada Dingning, karena Dingning juga ikut berjasa dalam menemani sang raja. Mendengarkan hal itu, sang raja juga mengumumkan untuk memberikan hadiah yang setimpal kepada Dingning. Lalu di rumah Arak, semua warga berkumpul dan ingin merayakan Dingning yang berjasa kepada negara Heng. Tidak hanya itu, ternyata Dingning juga membagikan semua hadiah yang diberikan Raja Heng kepadanya untuk para warga. Hal tersebut membuat para warga semakin sangat senang. 诸位请便，我这一路顺便别忘了把你小姨叫下来。 Tak lama kemudian, ada 3 orang mata-mata yang datang ke sana untuk mengintai pergerakan dari Dingning bersama Mawar. Di dalam, Dingning justru ditodong pedang oleh Mawar karena Mawar menganggap Dingning telah lupa akan misinya selama ini. Dingning berkata kalau ia tak akan pernah lupa tentang misi balas dendam tersebut. Mengenai masalah hadiah yang diberikan Raja Heng kepadanya, 1% pun tak ia ambil, melainkan ia berikan semua kepada warga. Mendengarkan hal itu, Mawar merasa bersalah karena sudah menuduhnya. Tak lama kemudian, Dingning terjatuh sakit karena ia mengalami luka yang cukup serius sehabis bertarung di arena pertarungan kemarin. Mawar dengan cepat pergi keluar untuk mencari tabib, sedangkan Lukman ia pinta untuk menjaga Dingning. Mata-mata tersebut lalu mengikuti Mawar keluar. Di istana, Raja Heng saat ini berniat menyerang negara Xian, karena saat ini negara Xian telah kehilangan raja mereka, dan itu merupakan kesempatan yang bagus untuk menyerang. Permaisuri Bunga berkata kalau hal tersebut bisa membahayakan negara Heng, karena apabila Raja Heng pergi untuk menyerang, otomatis negara Li dan negara Mo akan menyerang negara Heng secara diam-diam di saat sang raja tidak berada di tempat, dan hal itu sangat beresiko. Permaisuri Bunga mau ujian masuk perguruan pedang Misan diadakan secepat mungkin, agar negara Heng bisa mendapatkan pendekar yang tangguh dan kuat untuk menjaga negara Heng nantinya. Mendengarkan hal tersebut, sang raja menuruti permintaan permaisurinya. Saat berada di pasar, Mawar menyadari kalau saat ini ia sedang diikuti oleh seseorang. Ia pun memanfaatkan kegaduhan di pasar itu agar bisa lolos. Setelah itu, ia sesaat dipanggil oleh seseorang. Ternyata orang itu berasal dari negara Xian. Kedatangannya ke sana untuk menyampaikan amanah dari rajanya yang telah tewas, untuk memberikan piringan giok kepada Dingning. Ia juga tahu kalau Dingning saat ini terluka, maka dari itu ia membawa obat yang bisa menyembuhkan luka Dingning. Mawar percaya kepadanya dan membawanya kembali ke rumah Arak. Mata-mata yang mengikuti Mawar melihat Mawar yang sudah kembali ke rumah. Ia pun menjadi kesal karena gagal mengikutinya. Orang tersebut memberikan piringan giok itu kepada Dingning, dan itu merupakan amanah dari Raja Xian yang saat ini telah tewas.
Sesaat, Dingning sangat terkejut mengetahui Raja Xian sudah meninggal. Rajanya tahu kalau Dingning dengan Raja Heng tidak sehati. Maka dari itu, negara Xian ingin mengajak Dingning bekerja sama karena negara Xian menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan rakyat, tidak seperti Raja Heng. Hal tersebut membuat Dingning menjadi bingung dan dilema. Di lain sisi, Pauji saat ini menjadi raja negara Xian, menggantikan ayahnya yang telah tiada. Di sana ia mengatakan kepada sang ibu kalau Sun, murid Akademi Gua Bayang dari negara Heng, memiliki jasa kepada negara Xian, dan Sun meminta kepadanya untuk dijadikan menteri negara Xian. Namun ia tidak percaya 100% kepada Sun, karena bagaimanapun juga Sun berasal dari negara Heng. Maka dari itu, ia mengajak ibunya untuk bersandiwara. Singkatnya, Pauji bersama sang ibunya mengajak Sun berjalan-jalan, sambil mengatakan meskipun Sun berasal dari negara Heng, namun ia yakin Sun bukanlah seorang mata-mata, dan lagi pula berkat dirinya, saat ini Pauji bisa kembali ke negara Xian dengan selamat. Maka dari itu, ia mengangkat Sun menjadi menteri negara Xian. Sun Xing, 拜见王上太后。 Di saat malam harinya, Sun mengirim sebuah surat untuk diberikan kepada negara Heng. Dan ternyata memang benar, ia ditugaskan oleh Permaisuri Bunga untuk menjadi mata-mata di negara Xian. Surat itu pun diterbangkan menggunakan burung merpati. Namun sayangnya, surat tersebut tidak sampai ke negara Heng, melainkan di tangan Pauji, yang sedari awal menyadari kalau Sun adalah mata-mata. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Sun. Keesokan harinya, Dingning mencoba mengekstrak kekuatan dari piringan batu giok tersebut. Guru Sue datang ke sana dan terkejut melihat piringan giok milik negara Xian berada dengan Dingning. Dingning menceritakan sebelum Raja negara Xian meninggal, ia diberikan barang tersebut agar ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Guru Sue semakin bangga kepadanya karena banyak orang yang peduli kepada Dingning. Sang guru memintanya satu hal, yaitu Dingning harus bisa menjadi pahlawan untuk rakyat. Tak usah tergiur untuk menjadi seorang pendekar yang kuat, karena meskipun seseorang memiliki kekuatan yang besar, belum tentu semua rakyat menyukainya. Namun apabila Dingning bisa menjadi pahlawan, sudah pasti semua rakyat akan menyukainya. 徒儿明白了。 Di lain sisi, Sun berhasil kabur dari kejaran pasukan negara Xian. Ia menemui pelayan Permaisuri Bunga dan berkata kalau saat ini misinya telah gagal. Namun ia meminta satu kesempatan lagi. Pelayan itu pun akan memberikan satu kesempatan kepadanya. Namun apabila gagal, Permaisuri Bunga tidak akan segan-segan membunuhnya. 岷山剑会就要开始了。 你与丁宁的恩怨，我一点儿也不想了解。 Ia lalu diberikan sebuah pil yang bisa merusak wajahnya, agar Sun tidak dikenali oleh orang-orang. Dengan begitu, Sun bisa mengikuti ujian masuk perguruan pedang Mishan. Saat ia makan pil tersebut, seketika wajahnya langsung berubah dan ia merasakan sakit yang luar biasa. 再失败，可就没有下次了。 Lalu pelayan itu kembali menemui Permaisuri Bunga dan menceritakan kejadian tadi. Saat ini, Permaisuri Bunga merasa heran kenapa Dingning mau mengikuti ujian masuk perguruan pedang Mishan, karena yang ia tahu, Dingning memiliki penyakit hawa panas di tubuhnya. Setelah itu, ia juga terluka sehabis bertarung di saat pertemuan antar negara kemarin. Tapi kenapa Dingning masih memaksa untuk ikut ujian masuk? Ia pun curiga kalau Dingning sedang merencanakan sesuatu hal. 明明阳亢难返， Singkat cerita, saat ini Dingning dan Guru Sue hendak pergi untuk menghadiri ujian masuk perguruan pedang Mishan. Sang guru saat ini terluka parah karena membantu Dingning. Kita pun flashback sebelumnya, di saat Dingning berlatih kekuatan dari piringan giok tersebut agar bisa mencapai praktisi level 4.
Namun seketika, hawa panas di tubuhnya kembali keluar. Mawar mencoba memberikan hawa dingin kepadanya, namun hasilnya nihil. Karena hawa panas di tubuh Dingning saat ini sudah di luar batas. Guru Sue yang melihatnya dengan cepat meredakan hawa panas di tubuhnya dengan menggunakan akar bodi. Yang ternyata selama ini sang guru belum menggunakan akar bodi tersebut untuknya. Dingning mengatakan ia tak pantas menerima akar bodi tersebut. Yang pantas menerimanya adalah Guru Sue. Namun sang guru berpesan kalau ia sudah tua, akar bodi tidak akan berguna untuknya. Karena ia mau Dingning dan Jian Li menjadi praktisi yang hebat yang nantinya bisa membanggakan nama Akademi Gua Bayang. Karena kejadian itulah, Dingning saat ini merasa bersalah dan gelisah mengenai kesehatan gurunya. Saat ini, semua murid dari semua akademi sudah berkumpul untuk mengikuti ujian masuk. Dan lagi-lagi, Lukman dimarahi kakaknya karena sudah menggunakan uangnya untuk berjudi. Lukman berkata ia menggunakan 1.000 emas untuk berjudi atas nama Dingning. Dan ia yakin Dingning akan berhasil memenangkan ujian. Lalu tak lama kemudian, seorang pria menghampiri mereka. Bisa dikatakan ia urutan pertama yang terkuat di dalam catatan buku peringkat yang bernama Haoran. Lukman juga berkata kalau ia bertaruh atas nama Haoran untuk berjudi. Namun, ia hanya memasang taruhan 1 emas saja. Hal tersebut membuat gelak ketawa semua murid yang berada di sana. Akhirnya, orang yang mereka tunggu pun datang ke sana. Lukman masuk ke dalam kereta dan Dingning meminta Lukman untuk bersandiwara. Dan saat turun kereta, ia mau Lukman membantunya agar semua orang menganggapnya saat ini ia sedang terluka dan sakit. Ia melakukan hal tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan, karena bagaimanapun juga semua orang tahu mengenai penyakitnya. Ditambah lagi, ia sehabis bertarung di saat pertemuan antar negara kemarin. Apabila ia datang ke sana dengan keadaan sehat walafiat, tentu saja akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Dari atas, Baili yang merupakan pemimpin perguruan pedang Mishan sesaat tersadar mengenai orang yang dikatakan oleh Mawar sebelumnya, mengenai penerus dari Jinmeng. Yang akhirnya ia tahu penerus dari Jinmeng adalah Dingning, yang ia lihat saat ini sedang terluka. Semua murid pun meremehkannya karena melihat Dingning yang terluka. Mereka menyuruh Dingning kembali dan tak usah mengikuti ujian. Namun Dingning tetap saja berpura-pura lemah dan sakit. Dan ia mengatakan ia yakin bisa menjadi juara nantinya. Tak lama kemudian, gerbang masuk telah dibuka. Dan mereka semua disambut oleh seorang praktisi wanita yang bernama Luli, yang merupakan murid dari perguruan pedang Mishan. Sesaat ia memainkan kecapi itu yang membuat semua murid merasakan sakit di tubuhnya. Dan hal tersebut merupakan salah satu ujian pertama yang harus mereka lewati. Dan beberapa dari murid di sana sudah gagal. Namun sesaat ada seseorang misterius yang menggunakan topeng yang ikut di dalam ujian masuk perguruan. Singkatnya, semua murid yang berhasil lolos ujian pertama dibawa masuk. Dan Raja Heng datang ke sana untuk memberikan kata sambutan kepada seluruh murid yang hendak mengikuti ujian. Ternyata Baili dan Raja Heng merupakan satu perguruan di saat dulu, dan hubungan mereka berdua sangat tidak akur. Raja Heng mengatakan setelah ia berhasil menaklukkan seluruh negara, ia akan menantang Baili untuk berduel. Alasan ia membiarkan Baili tetap hidup karena Baili merupakan pemimpin perguruan pedang Mishan. Mereka berdua pun berbicara sambil berbisik-bisik.